Pak Nunu, saya ingin bertanya, ini sebenarnya pertanyaannya banyak tapi saya singkat karena banyak yang lainnya juga. Saya dulu pernah menjual produk untuk pria, itu kebetulan kandungannya ada cordyceps, maka ginseng sama coklat. Nah, itu memang luar biasa, Pak, bisa diminum, cuman ada efek dari detox atau healing krisisnya, Pak. Nah, kalau ini kan dari luar nih, Pak, apakah ada efek seperti itu atau tidak? Lalu, Pak, untuk yang maaf nih, Pak, money encer ya, kan banyak yang seperti itu ya. Itu apakah ada bisa membantu untuk pengobatannya atau tidak? Nah, yang kedua Pak Nunu, kalau untuk krem biasanya kan saya selalu pakai krem dari klinik tertentu, ya mudah-mudahan katanya sih ini ya Pak. Cuman ketika kita mau ganti katanya harus ada jeda waktu Pak. Jeda waktu misalnya tidak pakai krem itu dalam waktu beberapa hari. Nah, ketika saya mau memakai krim ini atau teman saya, ataukah ini perlu jeda waktu atau tidak? Nah, yang ketiga, tiga aja Pak Nunu. Wah, banyak Kalau banget. kalau untuk flek Takut KB lupa Pak, saya. jadi Hmm. kalau untuk flek Pak KB, tapi akibat flek, karena kalau ditanya di klinik itu biasanya harus di laser. Nah, kalau ini seperti apa Pak Nunu? Terima kasih Pak Nunu. Insya Allah semangat Oke, deh. baik. Oke, saya mulai dari money encer dulu lah. Ya, kenapa bisa terjadi money encer? Nah, itu dulu yang Bapak Ibu harus pahami gitu ya. Money encer itu mulai dari pembentukan spermanya yang disebut dengan spermatogenesis, atau spermato itu adalah spermanya, genesis itu adalah pembentukannya. Nah, reaksi atau proses pembentukan spermatogenesis ini tentu tergantung beberapa faktor. Pertama adalah bahan bakunya atau disebut dengan nutrisi Nutrisi. yang dimakan. Yang kedua adalah organnya, fungsinya gimana? Fungsi organnya masih berjalan apa enggak? Karena pembentukan spermatogenesis itu terjadi di skrotum. Kalau itu bijinya lah ya, saya bahasakan. Ini kan proses spermatogenesis, pembentukan spermanya. Kalau bahannya bagus, makanannya sih bergizi. Tetapi organnya sudah nggak benar, udah nggak berfungsi dengan baik. Apa sih penyebab kerusakan organ? Pertama adalah tentunya sisi usia. Tetapi usia ini akan tidak masalah kalau orang tersebut atau penderita money encer tadi itu, misalkan dia memperhatikan aspek yang disebut dengan hemostatis. Karena fungsi organ ketika pH turun, maka fungsi organ terganggu. Bertahun-tahun dia turun-turun terus, fungsinya terganggu, maka pembentukan spermanya tidak akan bisa sempurna meskipun bahannya bagus. Jadi ada bahan baku, ada organ. Nah, kalau organnya masih bagus, bahan bakunya jelek, artinya asupan nutrisi jelek, akan berpengaruh. Sebaliknya, nutrisinya bagus, misal, tapi organnya berfungsinya masih kurang baik gitu ya, atau tidak baik, maka dua-duanya tidak akan berjalan. Maka, kenapa kami develop ini sifatnya adalah topikal, bukan yang dimakan. Tentu ada pertimbangannya. Kalau apapun yang dimakan, pasti melalui yang namanya first pass effect. Apa itu first pass effect? First pass effect itu adalah proses pencernaan itu bisa merusak kadar nutrisinya atau mengurangi kadar penyerapan nutrisinya. Contoh, bahan-bahan bakunya sih udah bagus gitu ya. Ketika dimakan atau diminum, ketemu dengan enzim amilase, ketemu dengan asam lambung, ketemu dengan enzim peptidase, ketemu dengan lipase, kemudian masuk ke dalam usus, usus masuk ke dalam hati, hati ada sitokrom P40, dirubah lagi metabolitnya menjadi aktif apa enggak? Kalau melalui mulut. Makanya kenapa topikal? Kalau topikal itu bahan aktifnya ketika dioles ke dalam kulit, kulit itu ada kemampuan absorpsi. Absorpsinya masuk ke dalam pembuluh darah. Tidak melalui first pass effect. Tidak melalui saluran cerna.
masuk ke dalam darah, darah ke jantung, jantung ke seluruh tubuh. Jadi harapannya adalah ini adalah lintas. Makanya kenapa bahan aktif ini perlu vasodilator. Bahan aktif adiflen kalau tidak dipakai vasodilator maka efeknya akan minimal. Contoh, bahan bakunya bagus yang ditempelin, tapi pembuluh darahnya nggak dilebarin. Maka konsentrasinya yang diserap akan minimal. Maka dalam pertimbangan formulasi dipadukan antara bahan yang bagus dengan vasodilator untuk membuka pembuluh darah. Nah, diharapkan yang tadi kelainan money encer tadi bisa melalui tahapan ini gitu ya, tidak harus melalui tahapan yang kerusakan organ yang lain gitu loh. Karena fokus di organ inti di situ. Nah, poinnya itu ya, poinnya itu. Kenapa? Karena kalau kita mau perbaiki dulu mesinnya apa segala macam, it takes time. Itu waktunya cukup lama. Waktunya cukup panjang. Dan tidak semua orang mau merubah pola hidupnya. Makanya kemana-mana saya bicara pola hidup dirubah, pola hidup itu susah banget. Bahkan mungkin ya kita tanya jujur ke diri pribadi, kita sebagai personil GMA sudah nggak mengikuti pola hemostatik yang saya ajarkan? Belum tentu juga. Gitu. Jadi artinya apa? Kita harus jadi role model. Maka ketika saya ngomong hemostatik, ya saya juga melakukan hal yang sama. Sarapan ya tiap hari ya buah. Ya, nasi ya siang gitu loh. Nah, malam kalau lapar ya buah karena itu yang saya lakukan. Nah, makanya kalau memang Anda mau berefek, Anda jadi role model. Balik lagi ke pertanyaan untuk hemostat untuk yang money encer tadi, maka tujuan kami mempromosikan yang oles atau yang topikal adalah untuk bisa lebih mengoptimalkan nutrisinya sampai langsung di organ target gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika tadi ya makanan, oh tadi pertanyaan dua sudah berarti, kenapa bentuknya bukan yang diminum, tadi sudah saya jawab. Kenapa topical juga sudah saya jawab. Kemudian yang ketiga itu, um, tuh kan, mulai kan. Apa tadi Kalau Mbak ini Novi? Pak, kalau sudah pakai krem ini biasanya kan perawatannya Oke, lain. oke, Pakai oke, krem oke. Udah baru. nangkap, udah nangkap. Kalau, nah makanya inilah sebetulnya kalau kitanya cerdas loh. Artinya bukannya apa-apa ya. Kalau misalkan saya ya yang dapat omongan begitu ya, misalkan Pak Nuno kan biasa Pak Nuno pakai krim ini. Nanti kalau mau pakai krim lain pakai jeda ya. Saya akan tanya begini, loh kenapa dijeda? Kulit saya pengen sehat, saya kan pengen sehat. Kalau saya ada pilihan, kenapa ini di saya dilarang? Anu berarti kalau ada larangan, ada bahan yang apa nih yang ada di ada bahan apa yang saya pakai? Saya harus tahu dong isinya apa gitu loh. Kalau Anda sembunyikan isinya apa, ya saya berhak tahu dong sebagai konsumen. Betul ya? Karena nggak logis, Mbak. Uh, kita ini, ya konsumen ini kan harus dicerdaskan gitu loh. Dibukakan bahwa isinya tuh ini loh. Jangan sampai ada isinya yang disembunyikan, diulek, ditutupi bahan aktifnya, ditanya isinya apa, ya sudah pokoknya pakai aja, ini cepat putih gitu. Tapi nanti kalau mau ganti, kasih waktu ya. Aduh, saya malah takut loh Mbak digituin. Berarti, oh nggak aman dong. Berarti saya nggak tahu dong dalamnya. Nah, kalau yang produk Emma bawa, isinya tuh ditelanjangin semua. Isinya ada semua. Tadi dijelaskan satu-satu. Bahkan ini udah uji klinis, ini dibanding ini apa, bla bla bla, segala macam. Nah, ini tentu kalau kalau produknya ada, ini nggak boleh ininya, ini nggak boleh ini. Kok banyak nggak bolehnya sih? Ya kalau misalkan Anda mau pindah, pindah saja. Atau kalau Anda misalkan menemukannya lebih baik, ya kenapa enggak gitu kan. Nah jadi hemat saya, ayo mulai dari kita deh. Kita educate diri kita sendiri, edukasi lingkungan, edukasi konsumen, bahwasanya bahan alam ini, misalkan gini deh contoh. Mbak Novi pakai krim malam, kemudian besoknya nggak pakai, ya nggak apa-apa. Memang kenapa gitu kan? Paling mungkin yang tadinya kalau rutin misalkan target 14 hari, ya mungkin bisa jadi 16 hari, 18 hari kalau pemakaiannya misalkan nggak tiap hari. Itu saja. Nggak ada. Misalkan saya sebagai formulator, Mbak jangan sampai ini ya, Mbak jangan saya nggak titip apa-apa.
Pokoknya kalau Anda disiplin, Anda makainya itu sesuai dengan anjuran, ya pasti sesuai dengan penjelasannya saya sampaikan tadi. Karena kosmetik-kosmetik yang GMA sudah bikin, saya udah pakai 2 tahun yang lalu, Mbak. Jadi saya meskipun cowok, saya pakai yang di-develop sama GMA ini, itu saya sudah pakai 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Istri saya pakai kok. Dan istri saya dulunya yang sering maaf-maaf kayak Mbak ini nih. Racikan apa, wis nggak tahu isinya apa. Saya bilang, stop semua. Pakai ini. 2 tahun, Alhamdulillah Mbak. Makin betah di rumah kan. Buktinya saya kalau ngisi-ngisi kemana-mana balik lagi ke rumah. Nah, jadi intinya apa? Intinya ketika kita develop, itu yang harus bisa kita pakai. Nah, jangan-jangan nanti yang Mbak kasih racikan dia sendiri nggak pakai. Waduh, jangan sampai deh. Ya. Oke, Mbak, itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Pak Nunu, sorry, satu lagi untuk flag karena KB. Karena Oh, KB, flag Pak. itu sebetulnya gini. Itulah kelebihan daripada si ekstrak Arisamea amurensis. Jadi, flag itu memang ada yang diakibatkan oleh hormonal. Nah, ini salah satunya KB. KB itu kan progesteron ya, untuk bisa menekan apa? Untuk bisa menekan estrogen. Jadi Allah tuh mendesain semuanya berpasang-pasangan. Dulu pernah ingat, saya pernah utarakan ada grelin nafsu makan, ada leptin buat neken makan. Ada lagi apa? Ada insulin, ada glukagon. Ada kortisol, ada dopamin. Ya, ini juga berlaku hal yang sama. Kalau estrogennya lagi naik, progesteronnya dimasukin supaya apa? Supaya ketika progesteronnya masuk, estrogennya turun. Nah, inilah yang berakibat kepada sensitivitas atau pengeluaran melanogenesis atau tirosinase. Maka terbentuklah pigmen flek karena obat-obat KB tertentu. Tapi tidak semua orang. Ya, tadi tidak semua orang yang minum pil hormon itu mengalami itu, tapi bagi beberapa memang ada. Nah, kelebihannya si ekstrak arisamea adalah ketika Anda pakai untuk yang kelebihan hormonal tadi, sifatnya dia memakan kerja yang ketiga. Dia memakan kalau memang sudah terlanjur dibentuk, mau dibentuk hormonal kayak, mau dibentuk oleh yang non hormonal kayak, oleh karena sinar matahari dan lain-lain. Ini kelebihan daripada Arisamea amurensis. Jadi sangat saya rekomendasikan juga. Ya, Mbak Novi ya. Dengan itu tadi kan Mbak sudah dengar penjelasannya tadi. Setelah 14 hari Anda bisa melihat hasilnya. Karena ini adalah prosesnya memakan. Makin Anda pekat hitamnya memang dibutuhkan waktu yang lama. Tapi ini adalah prosesnya natural ini pasti. Tapi berproses. Terima kasih.